Di mana orang tua dan sekolah bergandengan tangan dalam mendidik anak. Daun palem melambangkan kehidupan dan pertumbuhan seluruh anggota komunitas Atalia. Jumlahnya 12 buah yang menggambarkan jumlah murid Kristus. Visi kami adalah membimbing para siswa untuk menjadi murid Tuhan. Kami mengemban misi untuk mendidik siswa memenuhi panggilan hidup yang sudah dirancangkan Tuhan bagi mereka. Atalia percaya bahwa setiap murid adalah ciptaan Tuhan yang sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tuhan mau kita semua ciptaannya menjadi serupa dengan Dia, serupa dengan gambaran anaknya, Kristus. Oleh karena itu, Atalia memiliki 5 beliefs. Setiap anak adalah milik ciptaan Tuhan dan dia berharga di mata Tuhan dan Tuhan mengasihinya. Ketika dia berharga dan mulia, Tuhan menaruh berbagai keunikan di dalam diri setiap anak. Oleh karena itu, kita tidak perlu perbandingkan dan pertandingkan karena setiap anak diciptakan berbeda satu dengan yang lain. The one and the only. Tiap anak diberikan kecerdasan sesuai dengan yang Tuhan akan pakai di dalam hidupnya. Oleh karena itu, tiap anak diciptakan memiliki tujuan khusus. Karena kita ini buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Ia mau kita hidup di dalamnya. Setiap anak diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan ditinggikan melalui hidup anak-anak Atalia. Tidak hanya mendidik siswa secara akademis, kami juga mengajarkan dan mengembangkan dasar karakter Kristus untuk dijadikan fondasi kepribadian tiap siswa. Kami berfokus mendidik siswa secara benar sejak awal dengan memberikan pembelajaran karakter di tiap jenjang.
Halo, selamat siang Bapak Ibu. Selamat datang di webinar serial Learning to Stop yang keempat. Bertemu lagi Bapak Ibu bersama kami, Sekolah Atalia dan FFI. Saya, Dia Luki Natalia, sebagai perwakilan antara Sekolah Atalia dan FFI akan menjadi host webinar ini sampai 90 menit ke depan. Semoga di siang yang terik pendung kali ini, kita semua terus semangat ya Bapak Ibu ya untuk belajar parenting bersama. Nggak terasa nih, sudah ada di penghujung tahun, dan webinar ini sudah berjalan sebanyak 4 kali. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang masih setia bersama kami sampai hari ini. Dan harapannya, di tiap webinar yang kami adakan, kami bisa selalu membagikan ilmu yang baru, insight baru, wawasan baru kepada Bapak Ibu dalam hal pengasuhan anak, dengan goal agar keluarga kita bisa terus bertumbuh di dalam keharmonisan. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali join nih bersama kami, saya akan menjelaskan sedikit tentang webinar serial kali ini. Kalau Bapak Ibu melihat ada angka 4 begitu ya di tiap judul webinar kami, memang ini adalah webinar seri yang kami adakan yang tema-temanya diadaptasi dari buku Learning to Stop yang ditulis oleh Ibu Charlotte Priyatna yang diterbitkan pada Agustus 2020 yang lalu. Nah, kami mengangkat tiap tema untuk satu webinar, dan di dalam tiap webinar per tema atau bab itu dielaborasi kembali. Kita mengupas lagi, memperdetail lagi setiap bab yang ada di dalam buku ini, dan tentunya materi ini akan semakin kaya dengan kehadiran pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan, sehingga diharapkan isu-isu yang dipaparkan juga sesuai konteks, dan itu adalah kejadian-kejadian yang real begitu ya, yang sedang terjadi atau yang pernah terjadi di keluarga kita. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara inti, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merefresh kembali ingatan kita ke webinar bulan lalu, webinar seri 3 yang judulnya Luka yang Belum Kering. Ada satu cuplikan, jadi kami membuat video cuplikan tentang webinar serial 3 ini, kita tonton dulu sebelum akhirnya nanti kita masuk ke webinar yang keempat ini. Silahkan Widya di-share videonya. Selamat menonton Bapak Ibu. Kalau lukanya nggak diberesin, ya kita akan susah move on. Saudara, ibarat seperti kaki yang membawa borgol itu. Jadi kenapa susah move on-nya? Saya akan melihat akibat daripada masa lalu yang belum selesai. Ekstrim yang pertama adalah menuntut. Kalau saudara dulu hidup saudara begitu susah sekali. Saudara dibesarkan di dalam kondisi saudara harus berjuang. Saudara akan melihat anak saudara begini. Oh, dulu aja saya diginiin. Dulu saya harus berjuang. Berarti anak saya juga harus berjuang. Saudara akan tuntut anak dan saudara sedang mewariskan kepahitan itu. Ekstrim yang kedua, saudara memanjakan. Oh, karena dulu saya susah, karena dulu saya harus berjuang, anak saya jangan sampai masuk ke dalam situasi yang sama seperti saya. Saudara, dua ekstrim itu berangkat dari luka masa lalu yang belum selesai. Kita ini mungkin penuh dengan jaringan parut, saudara, yang kita mengingat, tapi sudah tidak merasa sakit lagi. Jadi kalau luka sembuh, yang artinya rasa sakit itu sudah tidak ada, walaupun bekasnya masih ada. Jadi ingredients dari tangki itu apa? Kalau tangki itu terbuat dari karang, batu itu sulit bocor. Tapi kalau udah bocor, sulit sekali ditambal. Tapi ada karakter kaca, ingredientsnya kaca. Mudah bocor, mudah pecah. Namanya juga kaca, disenggol sedikit bisa retak. Dan sulit ditambal. Biasanya ini anak-anak sensitif, anak-anak yang sangat peka. Bagaimana dengan tipe kaleng? Kaleng gampang bocor, tapi gampang juga ditambal. Dan yang paling mudah, easy child, kalau Anda punya anak dari karet.
Ya, ini seumpama, saudara. Yang tipe karet itu sulit bocor. Tapi kalau sudah bocor, gampang ditambal. Jadi ketika anak yang penuh, behave. Tapi kalau anak yang kosong, dia akan bikin gara-gara, cari perhatian. Dan sementara dia akan lakukan dengan hal negatif. Jadi saudara, tiap anak juga tangkinya beda-beda. Ada yang tangkinya kecil, ada yang tangkinya besar. Kalau tangkinya kecil, Anda cuma usap-usap, Anda peluk, cium sebentar, mungkin oke. Tapi ada anak yang udah diusap, udah dibayain, masih saja. Jangan-jangan tangkinya besar. Jadi kalau kita melihat bagaimana Tuhan mengubah kita, life form us, sin deforms us, school inform us, but only God transform us. Nah, kita ini seperti bejana yang mungkin pecah ya ketika Tuhan kasih pengalaman-pengalaman yang pahit, yang menyakitkan, yang melukai kita, karena ada hal-hal yang kita mungkin sampai hari ini masih bertanya, Tuhan, kenapa saya punya orang tua seperti ini? Kenapa saya punya suami seperti ini? Saudara, ingat, di dalam brokenness ada anugerah Tuhan. Dan kasih-Nya itu lebih daripada cukup untuk Dia mengubah kita kembali. Jadi forgiveness is the power that breaks the chains of bitterness and anger. Saudara, pengampunan itu adalah kuasa yang bisa menghancurkan, borgol-borgol, kepahitan Anda, kemarahan Anda, dan Anda bebas. Jadi saya memendam kemarahan, saya kecewa gitu. Saya kecewa dengan papa saya kecewa dengan keadaan kenapa saya ditempatkan di keluarga yang seperti ini. Rasa benci, sakit hati, luka itu semakin bertumbuh dalam hati saya. Tapi puji Tuhan, karena berkat dukungan orang-orang di sekitar saya, baik teman-teman kerja saya, keluarga saya, istri dan anak saya, begitu, saya mulai bisa berdamai dengan masa lalu saya. Dan saya menyadari satu hal, ketika obat kasih Allah Bapa yang sempurna itu datang, maka itu obat yang sungguh-sungguh akan membawa kesembuhan, pemulihan, bahkan menyadarkan diri saya bahwa saya juga manusia berdosa. Saya juga tidak lebih baik dari papa saya. Dan obat kasih Allah itu yang telah membawa pemulihan saya dengan papa saya semakin hari semakin pulih. Oke, Bapak Ibu, tadi adalah cuplikan video dari seminar bulan lalu yang berjudul Luka yang Belum Kering. Jadi kalau Bapak Ibu lihat tadi ada pemaparan materi dari Ibu Charlotte, lalu ada sharing dari dua tamu kami yang itu memperkaya webinar kita pada saat itu, dan termasuk salah satu webinar yang paling emosional ya kalau saya boleh bilang gitu, karena memang banyak pertanyaan juga yang diajukan yang memaparkan banyak luka gitu yang belum selesai, bahkan ketika orang itu ingin sekali keluar dari lukanya tetapi nggak sanggup gitu, bagaimana caranya. Dan bulan lalu kita bersama-sama belajar bagaimana kita bisa move on, melepaskan luka-luka kita, dan akhirnya kita bisa menjalani dengan hidup kita dengan lebih ringan. Oke Bapak Ibu, saya akan masuk ke penjelasan tentang tata tertib kita pada hari ini. Oke, sebentar, saya akan share screen. Oke.
Sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Oke, nah Bapak Ibu, ada beberapa tata tertib yang harus diikuti selama perjalanan webinar ini sampai nanti selesai. Yang pertama, dipastikan Bapak Ibu selalu mematikan mikrofon selama webinar berlangsung. Jadi, biar tidak ada gangguan-gangguan begitu ya. Jadi, mohon pastikan mikrofon selalu mati ya Bapak Ibu. Lalu tata tertib yang kedua, chatroom memang sudah diatur oleh panitia, jadi partisipan hanya bisa mengirimkan message ke panitia. Nah, jadi Bapak Ibu yang mengalami kendala teknis boleh mengontak salah satu panitia yang ada di webinar kali ini. Jadi boleh kontak salah satu yang ada di layar Bapak Ibu jika mengalami kendala teknis, tidak bisa mendengar atau lain sebagainya. Atau mungkin ketendang terus, nggak apa-apa, langsung aja kontak ke kami ya Bapak Ibu. Lalu untuk sesi Q&A, jadi nanti setelah pemaparan materi, kita akan membuka sesi Q&A, Bapak Ibu bisa mengirimkan pertanyaan melalui aplikasi Slido. Jadi nanti akan ada link yang dibagikan oleh rekan kami, Alen. Bapak Ibu bisa membuka link tersebut dan menuliskan pertanyaan Bapak Ibu yang berkaitan dengan materi hari ini. Bapak Ibu bisa mulai menuliskan pertanyaan Bapak Ibu jika sudah ada. Sekarang juga nggak apa-apa, boleh langsung dibuka dan nanti langsung diketikkan saja pertanyaannya. Nah, cara mainnya Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan yang ada di Slido ini bisa di-likes. Jadi, cara mainnya adalah pertanyaan yang akan dibacakan adalah pertanyaan dengan likes terbanyak. Jadi, kalau biasanya kan kalau webinar-webinar begitu, ada pertanyaan yang mirip-mirip gitu ya Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu sudah melihat ada pertanyaan lain di sana dan ternyata mirip dengan pertanyaan Bapak Ibu, silakan berikan likes. Nah, pertanyaan yang banyak di likes ini nanti yang akan kami prioritaskan untuk dibacakan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dan poin yang terakhir, peserta diharapkan tidak merekam Zoominar ini karena nanti kami akan mengupload video ini, webinar ini di akun YouTube FFI dan Sekolah Atalia. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot merekam ya. Jadi tunggu saja, nanti kami atau mungkin ada Bapak Ibu yang terlewat nggak apa-apa, nanti kami akan mengupload di akun YouTube kami. Nah, buat Bapak Ibu yang baru pertama kali join atau mungkin yang sudah tahu kalau seminar ini adalah seminar yang bersertifikat. Bapak Ibu yang sudah mengoleksi dari seminar pertama dan ketiga tentu nggak mau kelewatan nih untuk mendapatkan sertifikat yang keempat. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan sertifikat ini? Bapak Ibu diharapkan untuk stay di webinar ini sampai terakhir, sampai benar-benar terakhir, karena nanti di dalam perjalanan webinar ini saya akan memberikan kisi-kisinya begitu ya, apa sih yang harus saya lakukan agar saya bisa dapat sertifikat. Jadi bukan berarti nih kalau Bapak Ibu sudah ikut lalu sudah pasti dapat sertifikat, nggak begitu. Jadi nanti akan ada persyaratan khusus bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan sertifikat. Nah Bapak Ibu nggak boleh kemana-mana, pantengin terus, nanti akan diinfo lebih lanjut. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang buku. Jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa webinar-webinar ini, webinar Learning to Stop khususnya, ini memang adalah webinar serial yang diambil dari buku Learning to Stop yang ditulis oleh Ibu Charlotte Priyatna. Nah, sekarang kami masih membuka penjualan buku-buku tersebut. Ada untuk harga umum, itu sekarang harganya ada di Rp70.000 dan harga khusus guru di Rp25.000. Tapi Bapak Ibu, khusus untuk webinar kali ini, sepanjang webinar berlangsung, Bapak Ibu bisa mendapatkan buku Learning to Stop dengan harga hanya Rp50.000. Jadi sampai nanti webinar berakhir, Bapak Ibu bisa dapat dengan harga Rp50.000, jadi ada kortingan Rp20.000 begitu ya. Bisa dipesan melalui akun Tokopedia RFTS, ada di sebelah kanan bawah, lalu ada barcode-nya juga, Bapak Ibu bisa scan di situ, dan nanti rekan kami juga akan menyertakan linknya di fitur chat. Jadi Bapak Ibu pantengin aja fitur chat, nanti ada banyak info di situ ya. Atau Bapak Ibu yang tidak punya akun Tokopedia bisa memesan melalui Family First Indonesia, ada nomor kontaknya juga di 0811 195 7657. Nah, selain buku Learning to Stop yang harga satuan, kami juga dalam rangka Natal begitu ya. Jadi kan biasanya kalau Natal nih kita udah mulai sibuk cari gift nih, hadiah apa ya buat orang terkasih. Nah, untuk kali ini ada juga paket 3 buku Learning to Stop plus
pouch. Jadi pouchnya ini bisa muat 3 buku Bapak Ibu, jadi cukup besar begitu ya. Dengan harga bundling hanya Rp130.000. Dan promo ini hanya berlaku sampai tanggal 15 Desember ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada yang belum punya atau ada yang merasa terberkati dengan buku ini dan ingin memberikan buku ini untuk rekan atau kerabat atau saudara, Bapak Ibu boleh membeli dengan harga promo ini 3 buku Rp130.000 sudah dapat pouch. Lalu ada juga bundling lagi buku Learning to Stop dan 2 buku kisah inspiratif. 2 buku kisah inspiratif ini merupakan kumpulan cerita yang berisi kisah-kisah inspiratif dari para orang tua para siswa Atalia tentunya, para guru Atalia. Lalu ada juga kisah-kisah yang dituliskan oleh para alumni sekolah Atalia. Nah, kalau Bapak Ibu dulu di tahun 90-an pernah ada populer begitu ya buku Chicken Soup. Nah, 2 buku kisah inspiratif ini konsepnya mirip-mirip seperti itu. Nah, 3 buku ini dibundling dengan harga yang sama seperti buku yang tadi, Rp130.000 sudah dapat pouch. Dan ini bisa dibeli di bookstore Sekolah Atalia atau Bapak Ibu bisa membelinya di RFTS. Di Tokopedia, silakan di-scan barcode-nya atau nanti bisa langsung klik link yang sudah disediakan oleh rekan kami. Nah, selain Sekolah Atalia, FFI juga punya nih Bapak Ibu paket gift buat khusus Natal. Ada paket Silver Bells, ini 3 buku, Bapak Ibu bisa mendapatkannya dengan harga hanya Rp125.000 dan sudah termasuk kemasan bertema Natal. Ada pula paket White Christmas, ini mendapat 5 buku hanya dengan Rp175.000. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan buku-buku ini kalau mau memberi kado begitu ya untuk saudara atau keluarga nih langsung dapat 5 buku. Nah, silahkan bisa pesan melalui Tokopedia-nya Family First. Jadi www.tokopedia.com/familyfirst. Jadi bisa langsung di-scan barcode-nya atau nanti bisa masuk ke link yang sudah disediakan oleh rekan kami. Oke, Bapak Ibu, kita akan masuk ke acara inti, tapi sebelum kita mulai, kita akan membukanya dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Bapak Presno Saragih selaku Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Atalia. Silakan Pak Presno. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari ini yang kami rencanakan dan yang sudah Tuhan tentukan untuk kami bersama-sama mengikuti webinar Learning to Stop. Yang kali ini kami akan belajar chapter yang keempat tentang apakah pertengkaran di antara sibling kakak beradik itu adalah sesuatu yang biasa atau luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Mari Tuhan memberkati setiap kami yang ikut ambil bagian, yang menjadi peserta, yang akan menikmati webinar ini. Urapi berkati kami di mana-mana tempat Tuhan. Berkati internet yang kami gunakan. Dan secara khusus berkati hamba-Mu Ibu Charlotte Priyatna yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang parenting, tentang tema ini. Tuhan urapi, berkati persiapan yang sudah Tuhan lakukan, lengkapi. Beri kekuatan ekstra kepada hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan menolong setiap kami sehingga akhir daripada webinar ini kami tahu apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua di dalam melakukan parenting kepada anak-anak kami yang ada di rumah bersama-sama dengan kami, bahkan juga ketika menjadi bahan perenungan juga bagi kami dengan sibling kami sekalipun kami sudah menjadi orang dewasa. Tuhan menolong setiap kami. Kami rindu akhir daripada ini semua Tuhan, kami menjadi keluarga-keluarga Kristen yang mengasihi Tuhan. Dengan keyakinan ketika keluarga kuat, gereja kuat, dan negara kuat dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan webinar ini dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Dalam nama-Mu, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Presno bahwa kita nanti akan membahas tentang materi yang keempat begitu ya, webinar yang keempat, yaitu tentang adik kakak bertengkar biasa atau luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang punya anak lebih dari 1 nih pasti paham betul begitu ya. Kalau punya anak khususnya kalau masih kecil itu pasti mereka sering bertengkar. Nah, mana yang kira-kira kita harus sudah mulai pasang hazard,
manakah yang memang ini pertengkaran yang biasa dan yang bisa mereka selesaikan sendiri, atau kapan Bapak Ibu harus mulai masuk untuk mengintervensi dan mulai memberikan pengertian-pengertian bahwa relasi kakak dan adik itu lebih penting dari relasi apapun. Nah, Bapak Ibu, nanti materi ini akan disampaikan oleh Ibu Charlotte Priyatna. Saya akan jelaskan biografinya sedikit. Ibu Charlotte Priyatna adalah pendiri sekolah Atalia yang terletak di Tangerang Selatan. Ibu Charlotte telah berkecimpung di dunia pendidikan dan parenting selama 20 tahun. Dan pada 2012, Ibu Charlotte bersama rekan sepelayanan di Yayasan Pendidikan Kristen Atalia Kilang mendirikan sekolah gratis untuk kalangan tidak mampu yang diberi nama Sekolah Pinus, yang kepanjangannya adalah Pendidikan Integral untuk Semua. Selain Ibu Charlotte yang pada siang hari ini sudah bersiap, ada juga satu pembicara tamu. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti webinar kita yang sebelum-sebelumnya pasti sudah tahu begitu ya pola yang kami pakai. Kami pasti menghadirkan 1 atau 2 orang pembicara tamu yang akan sharing tentang pengalaman hidup mereka yang berkaitan dengan tema kita pada siang hari ini. Nah, siang hari ini kita sudah kehadiran Ibu Clara Surya Atmaja. Ibu Clara ini adalah salah satu orang tua dari siswa sekolah Atalia, memiliki 3 orang anak yang berusia 12, 8, dan 5 tahun. Ibu Clara ini adalah seorang kolektor board game yang sudah jatuh hati dengan dunia pendidikan sejak muda. Nah, kecintaannya dengan dunia pendidikan inilah, dan juga Ibu Charlotte punya kesenangan khusus gitu ya, sama dunia Montessori, membuatnya memutuskan untuk mendalami bidang ini. Dan tahun ini, Ibu Clara akhirnya membuka sebuah preschool Montessori. Nah, saya akan mengundang Ibu Clara untuk bergabung bersama saya, dan untuk menceritakan pengalamannya menghadapi ketiga anak, khususnya ketika pandemi ini, bagaimana sih? Dan apa yang Ibu Clara, cerita apa yang Ibu Clara punya yang bisa dibagikan, yang bisa memberkati kita semua. Silakan Ibu Clara. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Terima kasih buat kesempatannya. Ya, saya salah satu orang tua dari Atalia. Orang tua dari murid Atalia tadi sudah disebutkan, dan saya dan suami menikah 13 tahun yang lalu, dan saya dikaruniai 3 orang anak, laki-laki 12 tahun, perempuan 8 tahun di kelas 3, dan satu lagi masih 5 tahun di TKB, itu perempuan juga. Nah, menurut saya kakak dan adik bertengkar itu biasa ya, karena semua interaksi pasti ada konflik yang terjadi. Kalau di dalam rumah kami 90% pertengkaran itu biasanya terjadi kalau di kakak adik terjadi antara anak kedua dan anak ketiga. Mungkin karena memang mereka bedanya 3 tahun, tidak terlalu jauh, dan juga mungkin mereka memiliki preferensi yang sama. Karena dua-duanya sama-sama perempuan, jadi biasanya rumah ramai itu karena mereka berdua. Keributan fisik boleh dibilang sangat jarang sih ya. Paling kadang ada yang cakar dede atau cakar cicinya, tapi itu jarang sekali sih terjadi. Biasanya keributan yang terjadi itu dipicu dari 2 anak perempuan ini yang dominan, yang nggak pernah mau ngalah sebenarnya karena merasa dirinya benar. Misalnya kasus-kasus yang terjadi, contohnya kalau menentukan mau makan. Hari ini mungkin giliran si Kokoh ya, Kokohnya yang sudah SMP, oke Kokoh yang tentuin mau makan apa. Kokohnya bilang, Kokoh mau pizza. Nah, mulai drama terjadi karena 2 adiknya ini dominan ya, terutama yang kecil. Anak yang kedua mulai bilang, well pizza, I'm not that hungry then. Saya nggak terlalu lapar deh kalau makannya pizza. Anak yang ketiga selalu datang dengan argumen-argumennya, bilang mami janji setiap 2 minggu itu adalah McDonald Day. Ini udah lebih loh dari 2 minggu, sekarang saatnya makan McDonald. Nah, kalau udah ada kayak gitu, biasanya sih Kokohnya yang ngalah. Selalu Kokohnya bilang fine, oke deh, bolehlah sushi, boleh deh makan McDonald gitu. Jadi biasanya Kokohnya yang selalu ngalah, dan 2 adiknya ini yang mendominasi sih. Nah, atau fenomena lain yang gak kalah sering itu akibat cara berpikir dari adiknya, terutama yang paling kecil ya. Karena adiknya
level kognitifnya kan belum sampai seperti kokonya atau adiknya gitu. Jadi biasanya pertengkaran terjadi ya karena itu pemicunya. Misalnya, oke yuk kita misalnya mau liburan kemana? Cicinya bilang di Indonesia aja ya Mami. Anak saya yang kecil, Alexa bilang, nggak mau, Dede maunya ke Bali. Nah, si yang lain kan ribut, Bali itu Indonesia, Dek. Nggak mau, Dede maunya ke Bali. Akhirnya ribut. Atau contoh lain, misalnya waktu itu kita sama-sama pergi ke Taman Safari. Nah, di Taman Safari itu kita ke bagian reptil ya, bagian reptil. Nah, ada namanya anaconda. Anak saya yang kedua namanya Ana, perempuan itu kan. Dan dia sangat senang, anaconda. Oh, it's me, it's so cute, warnanya kuning. Ada loh yang namanya anaconda, dia dengan begitu bangganya bilang, itu Ana loh, anaconda. Nah, sampai seminggu ke depan, itu adiknya ribut dan maksa kita untuk mencarikan Alexa Konda, karena namanya Alexa kan. Dia ribut untuk mencari Alexa Konda, pasti ada Alexa Konda, sampai kokonya bilang nggak bisa. Kamu harus menemukan spesies baru dikasih nama baru, Alexa Konda, tapi adanya nggak mau ngerti. Jadi biasanya keributan-keributan seperti itu sih yang terjadi di rumah kita gitu, yang memicu pertengkaran. Nah, saat ini sih yang jadi tantangan buat kami ya, saya dan suami di rumah, yang pertama adalah bagaimana menjelaskan prinsip fairness ke anak yang paling kecil ini, karena kan dia belum ngerti ya, apa itu keadilan, itu nggak adil dong, dia sering banget, karena dia sangat dominan anaknya, dia menuntut keadilan itu gitu. Koko boleh makan vitamin 2, kenapa Dede cuma 1? Kenapa Koko boleh main handphone 2 jam, Dede cuma 1 jam? Jadi dia selalu mempertanyakan fairness itu di mana. Nah, tapi kami berharap sih seiring dengan jalannya waktu, mungkin nanti pastinya akan sampai sih dia bagaimana dia tahu apa itu yang dimaksud dengan fairness. Dan yang kedua, kendala kami, tantangan yang terjadi itu konflik itu kan biasa ya, anak diajarin untuk konflik terutama dengan sibling gitu ya, itu suatu hal yang biasa. Dan kami berdua biasanya suka dengerin aja gitu kalau mereka lagi konflik, dan biasanya lucu sih, kita ketawa-ketawa di belakang karena konflik mereka kadang suka ngomongnya nggak nyambung kan, dan percakapan yang lucu. Kalau hal itu tidak memerlukan intervensi dari kami, biasanya kami diamkan saja sampai mereka bisa resolve sendiri biasanya konflik itu terjadi. Baru malamnya atau kalau sudah tenang biasanya baru kita bahas bareng-bareng sekeluarga tentang konflik yang sudah terjadi. Nah, yang menjadi masalah ini adalah anak kami yang pertama yang selalu mengalah. Jadi dalam setiap konflik, hampir dalam setiap konflik dia selalu solusinya adalah dia mengalah gitu. Nah, yang harus kami gali adalah kami mau tahu nih, kalau dia mengalah itu, apakah dia benar-benar sikap hatinya bagaimana gitu dalam mengalah? Apakah sikap hatinya masih gondok tapi dia terpaksa ngalah? Atau dia ngalah karena dia sayang sama adiknya beneran? Atau ya udahlah biar adiknya bahagia? Atau dia mengalah supaya nggak terjadi keributan, supaya papa mamanya nggak pusing misalnya? Jadi itu yang harus kami gali lebih, tantangan buat kami gitu ya. Bahwa kenapa sih anak ini selalu mengalah gitu. Jadi kami mengajarkan dia untuk lebih asertif lagi, lebih bisa come out dengan argumen-argumen dan berani untuk mempertahankan apa yang mau dia sampaikan sebenarnya keinginan hatinya gitu. Jadi jangan ngalah terus sama adiknya. Jadi kalau dari pengalaman kami sih, dalam 3 anak ini menangani konflik, ya kami handle dengan berbeda-beda gitu ya. Karena kan kepribadiannya beda, dan juga bagaimana cara kami mengajarkan anak untuk menyelesaikan konflik ini, kami menggunakan cara yang berbeda. Tapi ada hal-hal umum juga sih yang kami lakukan, saya dan suami lakukan, yang berusaha sedemikian mungkin untuk bukannya menghindari konflik ya, tapi bagaimana anak merasa bahwa mereka itu tidak perlu bersaing untuk mendapatkan kasih sayang dari kami berdua. Jadi jangan sampai mereka ada konflik antara saudara kandung, antara sibling, untuk mencari perhatian kami. Kami nggak mau gitu, mereka bersaing, mereka berlomba-lomba untuk mencari perhatian kami, dan konflik yang terjadi karena mereka mau caper gitu, cari perhatian orang tua. Itu yang kami hindari. Nah, biasanya kami selalu berusaha semaksimal mungkin nggak membanding-bandingkan, seperti yang Bu Charlotte ajarkan, gembar-gemborkan terus ya, kami nggak membanding-bandingkan antara satu anak dengan anak lain.
Dan yang kedua, hal sekecil apapun yang kami anggap ini nih bisa berpotensi membahayakan atau memicu terjadinya selisih paham atau terjadinya anak berasa tidak disayang, itu yang kami coba sebisa mungkin lakukan gitu. Jadi misalnya kita sering say I love you di depan anak yang lain juga. Jadi misalnya I love you Koko gitu, saya hak Kokonya itu di depan anak lain juga. Jadi anak lain juga tahu, oh mami juga sayang Koko. Atau I love you Dede gitu. Jadi randomly aja gitu. Kami peluk, kami di depan yang lain juga. Dan juga kalau misalnya hal kecil, misalnya kalau saya atau suami saya pulang, yang kami panggil ya tiga-tiganya gitu. Kami akan panggil tiga-tiganya. I'm home. Halo Kok, halo Ana, halo Alexa. Ini berusaha untuk ketiga anak kami tahu bahwa mereka juga diinginkan. Dan kami memberikan pengertian juga kepada mereka, jangan sampai mereka berantem atau merasa tidak dikasihi karena bersaing kalau kami belikan sesuatu. Kami menekan dari mereka kecil ya, kalau kami beliin kalian barang itu karena kalian butuh. Jadi bukan karena preferensi, mami lebih sayang apa bukan. Jadi misalnya mami nggak perlu beli 3. Kalau yang butuh tas cuma 1. Jadi kalau mami anak pertama yang butuh tas, oke mami beliin tas. Nggak harus mami beli tas juga buat anak kedua dan ketiga. Karena kalian nggak butuh, mungkin mereka butuhnya yang lain. Jadi hal-hal seperti itu membuat mereka tahu gitu ya mana yang barang mereka pribadi dan juga mana barang untuk sharing. Dan juga nggak pernah selama ini sih saya indikasi bahwa mereka iri kalau yang satu yang lain tidak dibeliin sih. Jadi intinya sih itu yang kami lakukan, berusaha sih sambil berdoa ya supaya anak-anak kami merasa full di dalam dan merasa tidak usah bersusah-susah untuk mengejar cita-cita dari orang tuanya dengan cara berantem antara sibling karena mereka semua disayang sebenarnya. Nah kalau suami saya terakhir dari suami saya biasanya dia selalu bilang di kitab Yohanes itu, Yohanes bilang kan ada satu kata yang bilang bahwa Yohanes murid yang paling dikasihi Yesus. Yang nulis siapa? Yang nulis Yohanes juga. Jadi Yohanes merasa mungkin dia kegeeran kali ya, oh gue murid yang paling dikasihi Yesus gitu. Dia tulis sendiri, Yohanes murid yang paling dikasihinya. Nah, kita berdua tuh mau anak-anak kita merasa seperti itu. Jadi kadang randomly kita tanya anak-anak kita, siapa anak yang paling papa sayang? Nah, anak-anak yang perempuan tuh biasanya angkat tangan, aku gitu. Kalau pokoknya biasanya cuma gitu. Jadi kita mau merasa anak-anak kita merasa yang paling disayang gitu sama kita. Jadi intinya sih kalau dari sharing keluarga kami, dari sharing saya ya itu saya berusaha untuk membuat anak-anak kami ini merasa full ya dikasihi dan jangan sampai konflik hanya untuk memperebutkan kasih sayang gitu sih. Intinya udah sih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Clara untuk sharingnya. Saya juga punya 3 orang anak. Bedanya mungkin saya lebih complicated karena semuanya laki-laki begitu. Jadi memang mau tidak mau persaingan akan jauh lebih ketat ya. Jadi judul yang saya akan bawakan adalah adik kakak bertengkar biasa atau luar biasa. Saudara pernah nggak saudara mendengar berita bahwa ada saudara kandung memperebutkan harta warisan di pengadilan? Saudara, itu pasti bukan mendadak, bukan tiba-tiba. Jadi dari kecil sudah ada persaingan. Dari kecil sudah ada benih kebencian. Jadi di antara saudara kandung, relasi itu bukan menjadi relasi yang harusnya mereka tahu mereka sebagai saudara. Ya, mereka yang harusnya paling dekat, ya, satu dengan yang lain. Kita ini kalau dengan teman, satu hari teman kita pergi ke Amerika, ke Eropa yang jauh, mungkin kita tidak lagi kontak, kita nggak tahu juga dia ada di mana. Dan namanya teman, kita masih bisa sekarang berteman atau dulu pernah berteman. Tetapi kalau yang namanya saudara, itu mau ada di kutub utara atau di kutub selatan, itu tetap saudara kita. Jadi memang hubungan antara adik dan kakak itu menjadi hubungan yang spesial di dalam sebuah keluarga, saudara. Ya, lalu bisa nggak mereka bertengkar? Jelas bisa, karena kita punya 3 anak, 3 model yang berbeda.
Bayangkan mereka lahir dari perut yang sama, dari orang tua yang sama, tapi mereka punya karakteristik yang berbeda. Dan disitulah konflik timbul. Tapi konflik itu bisa muncul dari mana, saudara? Ya, Yakobus pasal 4 ayat yang pertama mengatakan begini. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Dan diikuti dengan ayat berikutnya, bukankah dari iri? Nah, saudara, rupanya hawa nafsu, keinginan, iri hati itu menjadi pemicu di dalam pertengkaran. Ya, saudara, sebelum kita masuk ke dalam pertengkaran, mari kita sama-sama melihat prinsip apa yang harus kita sepakati dulu. Kita tahu semua anak adalah milik dan ciptaan Tuhan. Jadi kalau dia yang memiliki, dia menciptakan seperti apa model anak ini dengan sifatnya, karakternya, ya pastilah itu yang Tuhan mau. Dan Tuhan punya tujuan atas anak ini. Dan Tuhan menitipkan kita ke orang tua. Jadi jelas kita cuma dititipkan. Ya. Untuk apa, saudara? Untuk saudara kasihi dan saudara besarkan. Kadang-kadang kita lupa, kita jadi orang tua tuh kita pikir, wah ini anak kalau nggak jadi apa-apa, gimana? Saya harus berusaha. Jadilah orang tua berusaha mati-matian kerja, cari uang sebanyak-banyaknya yang saudara pikir itu untuk masa depan anak. Supaya mereka bisa sekolah ke luar negeri, supaya mereka bisa masuk ke dalam perguruan tinggi yang bagus. Saudara mati-matian. Nah, saudara, hidup anak kita, track hidup anak kita, rute hidup anak kita itu di tangan Tuhan. Bukan artinya saudara nggak boleh berusaha, tentunya saudara berusaha di dalam konteks karena saudara mengasihi, membesarkan anak. Selebihnya saudara mesti serahkan ke dalam tangan Tuhan, apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan memiliki maksud mulia dan rencana yang indah atas hidup anak-anak Anda. Pastikan dan Anda yakin dan Anda imani. Karena apa? Saudara, kembali lagi kepada yang pertama, bahwa Tuhan yang menciptakan dan Tuhan yang memiliki. Dan Tuhan yang memberi saudara kandung dalam hidup berkeluarga kita. Saya 6 bersaudara, suami saya juga 6 bersaudara. Kalau zaman dulu, saudara, saya ingat mama saya kalau ditanya, anaknya berapa? Setengah lusin. Waduh, bunyinya lusinan, saudara ya. Kalau sekarang, anakmu berapa? 3. Hah? 3? Banyak banget. Saudara, seolah-olah kayaknya kita ini lupa KB atau apa begitu ya. Nah, saudara, sebetulnya betul-betul saya harus percaya bahwa berapa banyak anak kita itu memang pemberian Tuhan. Ya. Jadi memang Tuhan mau anak kita seperti itu. Lalu Tuhan yang menentukan posisi sebagai anak sulung siapa, anak tengah siapa, bungsu siapa, dan kita orang tua yang memadupadankan ya anak-anak ini menjadi bagian dari identitas keluarga. Jadi saudara, mari kita masuk ke dalam yang namanya aturan mainnya Tuhan. Nah, kalau Anda sudah bisa memahami itu, kita akan masuk ke dalam next berikutnya ya. Cara orang tua memperlakukan anak dan menangani konflik yang terjadi pada mereka itu bisa berlanjut sampai dewasa. Karena masalahnya waktu saudara menyelesaikan konflik, di situ ada value, ada konsep nilai di dalamnya, ya. Sehingga pola asuh dan penanganan konflik itu juga ditiru anak kalau kelak mereka menjadi orang tua. Saudara, orang tua dulu, saudara, ini saya dari latar belakang Tionghoa, ya. Jadi saya tahu bagaimana cara didik keluarga yang totok, saudara. Pujian itu pelit sekali, ya, jarang. Jadi lebih banyak anak itu, kenapa nggak seperti ini? Kenapa nggak kayak si itu? Ya, dibanding-bandingkan. Maksudnya sih untuk memotivasi. Tapi saudara, cara itu sudah tidak tepat lagi. Boro-boro kita dimotivasi untuk berjuang, tapi yang ada self-image kita menjadi rusak ketika kita dibandingkan. Karena kita merasa tidak diterima. Bayangkan saudara, kalau misalnya masih kecil ya, ini ada siapa misalnya si sulung, si alung. Ya, si alung badannya kurus tapi pinter.
Sedangkan adiknya itu si bungsu namanya Abung, saudara ya. Nah, si Abung itu badannya gemuk, besar, tapi memang kurang pandai. Saudara, apa yang dilakukan oleh orang tua? Mungkin si ayah mengatakan kepada si Alung, Lung, lihat itu si Abung, badannya besar, kuat. Ya, buat apa otak pinter, tapi badan kalau udah ditiup angin melayang. Lalu bagaimana ketika bicara dengan si Abung? Bung, lihat itu kakakmu itu, si Alung. Ya, walaupun badannya kecil, tapi otaknya. Nah, saudara, maksud si ayah ini bahwa gimana si Alung itu walaupun otaknya pintar, tapi badannya dong ya besar. Dan kemudian bagaimana si Abung walaupun badannya besar, ayo otaknya dong ya. Saudara mau sempurna, semuanya saudara mau yang the best. Nggak bisa saudara ya. Anak kita unik saudara ya. Jadi saudara jangan menyamaratakan, apalagi saudara mau mereka juga sama. Jadi apa sih yang menjadi penyebab jelas? Ya, anak merasa hubungan dengan orang tua mereka terancam dengan kehadiran adik bayi. Saudara, betapa banyak kita melihat anak-anak yang begitu adiknya lahir itu mengalami regresi, kemunduran. Jadi anak-anak ini jadi manja lagi, tantrum ya. Saudara kenapa? Ya memang karena dia melihat ada bayi ya, adik bayi yang seolah-olah merebut kasih sayang orang tuanya, perhatian orang tuanya. Jadi Anda jangan lupa ketika Anda bawa pulang adik bayi baru dari rumah sakit, yang baru datang dari rumah sakit, itu sebetulnya anak saudara, ya si kakak, itu sama perasaannya seperti seorang istri di mana ketika suaminya pulang bawa istri baru. Memang ekstrim sih ya contohnya. Cuma yang ada yang sama-sama merasa kehilangan, terancam hubungannya. Ya, apalagi Anda mengatakan seperti mama papa sayang sama dedekmu, kamu juga harus sayang dedek. Ya sama lah kayak suami bilang, sama kayak papa sayang wanita ini, mama juga harus sayang ya. Wah saudara, persaingan jelas akan terjadi. Jadi saudara, saya punya obrolan dengan seorang, waktu itu saya seminar di Semarang. Jadi ibu ini cerita, menarik sekali saudara ya, bagaimana dia cerita. Dia punya anak yang kurang lebih 6 tahun menjadi anak tunggal, kemudian lahir si adik. Ya, saya lupa 4 atau 6 tahun, lalu lahir adiknya. Lalu ketika lahir si adik, apa yang dilakukan si mama? Si mama tidak mengurangi jam dia bersama dengan si kakak. Jadi kalau misalnya contohnya dengan si kakak tiap hari dia 2 jam. Nah ini juga dengan kehadiran si adik juga 2 jam. Nah tentu saja ketika dia 2 jam dengan si kakak, si adik itu menjadi berkurang. Kira-kira menjadi 1 jam. Ya, karena biasanya kalau kita sudah ada bayi, yang kita lebih banyak waktu ke si bayi, si kakaknya kurang. Nah saudara, apa yang dilakukan oleh ibu ini? Jadi si ibu ini saudara, dia mengajak si kakak untuk bersama-sama mengurusin si bayi. Saudara, hasilnya sekarang ini mereka sudah dewasa, mereka sudah kuliah. Mamanya bilang sejak kecil kalau saya marahin si adik, itu pasti yang bela itu si kakak. Sekarang ini sampai mereka kuliah dua-dua, itu si kakak itu yang ngurusin juga si adik. Jadi dia yang ya anggap sebagai wakil daripada si ibu. Dan hubungan mereka so sweet, saudara ya. Jadi bagaimana Anda memulai dengan adanya sibling itu sangat menentukan ke belakangnya, saudara ya. Anak merasa kurang mendapatkan perhatian atau sikap mau mendengarkan bahkan disiplin dari orang tua mereka. Saudara, disiplin itu jangan disalahpahami sebagai hukuman. Tapi di sini juga membaca disiplin sebagai encouragement, memberikan dorongan semangat. Jadi kalau orang tua punya perhatian, punya waktu untuk si kakak ya yang kehadiran si adik, ya pastilah nggak ada kebocoran-kebocoran di dalam tangki kasihnya. Dan anak merasa diperlakukan tidak adil.
ketika seperti ini saudara, ini memicu konflik, ya. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh orang tua saudara menghadapi perselisihan dan persaingan? Perselisihan itu biasanya pada anak yang usia masih kecil, disebutnya perselisihan. Tapi begitu mereka masih besar, mereka mulai bersaing, ya. Berselisih itu bisa rebut-rebutan, ini itu, ya. Saudara, Anda jangan membandingkan. Karena memang keluarga Anda bukan arena pertandingan. Jangan membandingkan dan jangan mempertandingkan antara anak yang satu dengan yang lain. Saudara suka tanpa sadar, saudara bilang, siapa yang paling cepat makannya? Siapa yang lebih dulu tidurnya nanti? Nah, saudara, dengan demikian saudara sedang melombakan. Biarkan mereka menjadi diri mereka sendiri, saudara. Yang masing-masing pasti struggle dengan kelemahannya. Oleh karena itu, Anda harus appreciate apa yang menjadi kelebihan mereka, ya, apa yang menjadi keunikan mereka, dan mereka itu dipandang sebagai pribadi yang dihargai. Nah, saudara, oleh karena itu, saudara, bagaimana ya ketika kita harus bersikap adil? Nah, di sini tadi dikatakan soal adil, saudara ya. Saudara, bukan adil tuh sama, bukan. Ya, bukannya sama rata, ya, sama rasa, bukan adil itu. Apalagi yang satu kakaknya lebih besar, kebutuhannya juga lebih banyak, ya. Jadi tentu saja adil itu disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi adil itu adalah ketika Anda memperlakukan mereka pribadi lepas pribadi. Jadi memang Anda memperlakukan mereka berbeda satu dengan yang lain. Jadi kalau anak tertentu, misalnya katakan tadi anaknya Bu Clara 3 orang, ya, kepada si kakak yang ngalah. Tadi bagus ya pertanyaannya, saya mau tahu ya, sebetulnya dia ngalah demi siapa? Ya, apakah memang demi orang tuanya supaya nggak usah pusing, atau demi adiknya karena dia sayang dengan adiknya? Atau memang sebetulnya demi dirinya, karena buat dia it doesn't matter. Buat dia memang lebih baik damai daripada ribut. Dan dia nggak apa-apa juga mau makan sushi, mau makan McD. Bagi dia nggak ada masalah, nggak ada sesuatu yang harus diperjuangkan. Nah, tentu kita harus menelisik, melihat karakter daripada anak ini, sifat anak ini. Sehingga dengan pengenalan kita yang lebih dalam, kita bisa tahu juga motifnya apa. Sekali-sekali tentu ketika Anda one on one dengan anak, Anda akan memahami buat dia seperti apa. Kalau dia di situ dia mengeluh, iya nih aku capek, mesti ngalah terus. Nah, Anda tahu. Berarti sebetulnya dia terpaksa mengalah. Karena seringkali orang tua suka lupa, suka ngomong, ayo dong koko yang lebih besar, kakak yang lebih besar, ngalah. Saudara, adik pun harus belajar ngalah, ya. Jadi saudara, ketika masing-masing diperlakukan sesuai dengan karakteristiknya, disitulah keadilan, ya. Jadi bukan artinya sama treatmentnya, saudara ya. Nah, merencanakan kegiatan keluarga yang menyenangkan bagi semua anggota keluarga, ya. Namun penting memberikan waktu berkualitas untuk tiap-tiap anak. Saudara punya 3 anak, saudara harus one on one dengan ketiga. Jadi ini jangan berjemaah terus, saudara ya, makan beramai-ramai, pergi beramai-ramai. Beramai-ramai boleh tentunya untuk menjaga kesatuan, ya, kebersamaan. Tapi saudara, tiap-tiap anak itu Anda harus punya waktu dengan mereka masing-masing. Yang satu memang senangnya ke toko buku, yang satu senangnya makan, ya. Yang satu senangnya pokoknya dibawa aja jalan-jalan muter-muter, dia udah seneng banget. Nah, jadi tiap anak berbeda, perlakukan mereka sesuai dengan diri mereka masing-masing. Dan mendorong anak yang lebih besar menjadi model contoh bagi yang kecil. Ya, tentu saja yang namanya keteladanan. Jadi hati-hati saudara ketika mereka dituntut jadi model, Anda pun artinya sedang menuntut diri untuk juga jadi model dan contoh. Ya, jangan memakai standar si kecil untuk membatasi ruang gerak si kakak. Kadang-kadang begini, ayo koko jangan ke sana, kakak jangan ke sana. Tuh kan adikmu ikut-ikutan. Loh,
Seolah-olah si kakak nggak boleh melakukan, padahal dia sudah bisa. Maksudnya pergilah ke tepi kolam misalnya. Buat si kakak yang memang dia tahu kok bedanya kolam sama daratan di mana. Tapi tentu saja artinya si kakak harus tahu. Ya, apa yang dia lakukan akan ditiru oleh si adik. Jadi gimana caranya? Ya, ketika dia melakukan tapi dia bukan sedang kasih contoh yang artinya ajakan, ya. Lalu kemudian kalau terjadi sesuatu, toh si kakak yang harus bertanggung jawab. Jadi si kakak ini harus menjadi figur bahwa dia yang lebih besar, yang lebih ngerti, dia tahu bahaya di mana, ya, dan dia harus melindungi adiknya, ya. Nah, saudara, oleh karena itu bersamaan dengan itu Anda harus juga kasih hak otoritas kepercayaan kepada si kakak untuk membuat keputusan bertindak. Ini seringkali ketika si kakak ulang tahun mungkin adiknya bilang, sini saya mau hadiahnya. Lalu Anda bisa mengatakan, udahlah kasihlah, nggak apa-apa lah adikmu. Nah, saudara, di depan adiknya justru Anda harus tunjukkan. Kakakmu itu punya hak, dia mau ngasih apa nggak kasih. Walaupun tentunya Anda bisa bicara dengan si kakak di kamar berdua saja. Anda bilang dari sekian hadiahmu, kamu punya 20. Ada nggak yang kamu bisa kasih adikmu? Yang mungkin lebih cocok buat adikmu. Supaya engkau menghibur dia. Bikin dia senang. Ya. Tapi ini kembalikan lagi kepada si kakak. Ya, jadi keputusan yang dia buat seperti apa. Lalu bukan berlomba atau bersaing, saudara, tapi bekerja sama. Nah, saudara, bagaimana yang namanya kerjasama itu harus dibangun sejak kecil, ya. Kenapa, saudara, kita ini di dalam dunia yang kompetitif, kita seringkali melihat orang lain itu sebagai kompetitor. Jadi alih-alih kita merasa bahwa kita perlu mendukung dia, yang ada gimana ya supaya dia kalah dari saya, supaya saya bisa menang dari dia. Saudara, iri itu mulainya dari sana. Jadi iri kan mulainya dari membanding-bandingkan. Dan iri itu senang kalau lihat dia susah. Dan kita tuh susah kalau lihat dia senang. Coba saudara akui deh, perasaan itu ada enggak? Kita tuh kadang-kadang nggak suka nih sama orang. Begitu kita nggak suka, ketika dia dapat musibah, ya kita cuma bilang itu sih gara-gara orangnya begitu juga sih, makanya tuh Tuhan hukum. Wah saudara, kalau kita menelisik jauh ke dalam hati kita, sebetulnya itu timbul dari iri hati. Jadi ayo kita melatih anak untuk bagaimana dia bisa senang lihat saudaranya senang. Dan dia susah kalau ngelihat saudaranya susah. Jadi artinya senang dan susah itu bisa dirasakan bersama-sama. Jadi ini jangan begitu ngelihat adiknya sedih, rasain, ayo. Lalu kemudian si kakak atau si adik yang ngelihat saudaranya susah, kayaknya kok dia senang, girang, berhasil gitu ya. Mengeluarkan kata-kata atau ejekan. Nah, saudara, tentu saudara harus katakan di rumah ini, jika ada satu yang berduka cita, kita semua berduka cita. Ya, kalau ada satu yang bersuka cita, kita semua ikut bersuka cita. Saudara, bukankah itu prinsip dari tubuh? Ya, nggak ada yang namanya satu jari kepotong, lalu kemudian mulut mengatakan rasain. Ya, kepotong kan, sakit kan? Ya, lalu tangan yang kanan, wah ejek-ejek nggak ada. Begitu satu jari kepotong, dari mulut akan keluar kata aduh, dari mata keluar air mata, dan tangan kita yang satu akan segera mengambil obat untuk diatasi sakitnya. Ya, nah jadi saudara, orang tua tidak perlu langsung campur tangan kecuali saat tanda-tanda akan kekerasan fisik. Jadi saudara harus lihat sejauh mana saudara harus intervensi. Jadi di rumah saudara harus hentikan yang namanya kekerasan fisik. Anak saya cerita, nah ini kan banyak hal yang kadang-kadang saya lupa saudara waktu saya membesarkan mereka. Tapi rupanya anak-anak ingat sekali dengan hal-hal yang membuat mereka tersentuh. Ya, anak saya nomor 2 dia bilang gini,
Papi ingat nggak kapan kita berhenti pukul? Maksudnya berhenti pukul-pukulan, ya. Waktu papi ngomong gini, oke, papi janji, papi nggak akan pukul kalian. Dan di rumah ini tidak boleh ada yang pukul. Jadi kalau papi saja tidak pukul, mestinya kamu juga tidak pukul, ya. Jadi kita bikin satu aturan main, ya, yang membuat semua anggota harus mentaati aturan main itu. Orang tua dalam memisahkan anak dari konflik tidak menyalahkan satu sama lain dan juga tidak membela. Saudara, konflik itu kan terjadi karena ada dua orang yang sama-sama salah. Entah yang satu salahnya lebih besar, yang satu salahnya lebih kecil. Tanyakan apa yang dilakukannya, bukan apa yang dilakukan pihak lain. Jadi kamu jangan bilang kamu diapain. Oh, dia pasti bisa cerita, bahkan bisa melebih-lebihkan gitu ceritanya. Dan selalu Anda tanya apa yang kamu sudah lakukan. Ya, karena kan bentuk laporan, aduan biasanya kan, tadi kakak cubit aku. Tapi kan dia nggak cerita apa yang dia lakukan kepada si kakak sebelum si kakak mencubit. Jadi kita minta tanggung jawabnya masing-masing. Dan yang keempat, jangan memberi tuduhan tertentu atau tudingan, ya, tentang sifat negatifnya di depan anak lain. Anda boleh berbicara one on one, balik lagi, ya, hargai pribadi masing-masing anak. Buat aturan yang jelas, tidak boleh menyakiti fisik maupun menyakiti hati melalui ejekan. Jadi no bullying di dalam rumah, ya. Tidak saling menghakimi dan mengadu, tapi saling mengingatkan untuk berbuat baik. Jadi tidak berlomba-lomba untuk memberikan aduan. Siapa yang paling banyak aduannya, itu yang hebat. Oh saudara, jangan jadikan anak saudara mata-mata buat yang lain. Jadi justru beritahu kepada anak-anak saudara bahwa kamu tugasnya beritahukan, ya, untuk ingatkan kakak. Misalnya kan biasanya begini, si adik bilang, tadi tuh kakak nggak mandi-mandi gitu ya. Ya padahal dia sendiri juga belum mandi. Tujuan dia mengadu itu supaya dia nggak ditegur. Jadi dia mau kasih lihat kesalahan orang lain. Nah saudara, kita minta dia, bukankah kamu yang adik kamu mengingatkan? Ya, udah tadi aku udah ingatkan. Nah dengan lebih dulu kamu mandi dulu. Ya kamu mandi, kamu udah beres. Mungkin kakakmu jadi tahu ini waktu untuk mandi. Dan tidak ada benda atau sesuatu hal yang lain yang dapat merusak hubungan persaudaraan jika ada. Dan jika itu ada, maksudnya benda atau yang satu hal yang lain yang bisa merusak hubungan persaudaraan, itu harus disingkirkan. Karena hubungan kakak beradik lebih penting dari apapun juga di dunia ini. Jadi jangan dibandingkan relasi dengan barang. Barang itu bisa hilang, barang itu bisa rusak. Tapi relasi itu harus dipertahankan. Apa sih yang indah? Ya, yang indah itu kalau kita semua saudara bersatu, saudara ya, itu pasti keindahan yang luar biasa. Jika di dalam rumah ada tawa gelak, ada canda, enggak yang satu tersinggung, yang satu tersisi, yang satu sensitif, saudara. Tapi pembicaraan atau kata-kata sekalipun mungkin bentuknya ejekan gitu ya, dia tuh semuanya kotor, bau misalnya ya, tapi itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang menyakitkan. Secara hubungan kakak adik, hubungan yang begitu dekat, karena apa? Mereka percaya bahwa si kakak sayang sama si adik juga sayang dengan si kakak. Jadi kalau mereka percaya, sekalipun si adik itu mengucapkan, ih kakak bau, itu bukan untuk tujuannya menyakitkan. Ya, jadi lain halnya kalau hubungan itu sudah tidak ada trust. Ya, hubungan itu isinya perselisihan terus-menerus. Maksud baik pun bisa dianggap juga sesuatu yang menyakitkan. Ya, jadi saudara, ayo tumbuhkan kebiasaan saling memberi penghargaan dalam berbagai hal. Ya, menghargai adik, menghargai kakak. Nah, kamu udah dibangunin tadi sama kakakmu, ya. Wah, kamu mesti bersyukur loh, punya kakak yang mau peduli ya sama kamu ya.
Nah, latih ajarkan anak terima kasih. Jadi gimana kamu bilang terima kasih untuk kebaikan yang diterima. Ajarkan anak menyelesaikan tugas bersama-sama. Ini juga latihan. Mereka bekerja sama, ya, walaupun di dalam hal ini pasti ada potensi untuk konflik. Tapi nggak apa-apa, karena latihan di rumah ketika mereka sesama saudara kandung, itu latihan nanti ketika mereka kelak di dunia ketika mereka dewasa ya, di dunia luar. Itu artinya mereka ini menyangkut social skill mereka. Saudara, beri penghargaan setiap kali anak mampu adu argumen tanpa berkelahi. Saudara, saya ingat waktu dulu saya masuk kelas debat, ya di sini bagaimana setiap kali coachnya mengingatkan, kita ini bukan debat kusir, ya yang artinya pokoknya enggak. Jadi kalau mau argumen silahkan, ya karena apa? Bukan pakai emosi. Ya, namanya juga bisa beda pendapat dan sebagainya, ya. Jadi Anda harus hargai kalau anak tidak sampai berkelahi, berarti kan mereka menemukan kemufakatan, ya, mereka mufakat untuk bisa bersama, ya. Jadi konflik bukan untuk ditiadakan, tapi dipakai sebagai sarana untuk lebih mengenal masing-masing pribadi. Pakai konflik sebagai sarana latihan untuk mendorong ungkapan kasih bagi saudaranya, untuk mengampuni, berdamai kembali, dan menyelesaikan masalah serta saling mendoakan. Kalau nggak ada konflik, gimana mau mengampuni? Ya, kalau nggak ada konflik, bagaimana bisa berdamai kembali, rekonsiliasi, ya? Dan ajarkan mereka untuk cari solusinya dan saling mendoakan. Kita akan masuk ke dalam tanya jawab. Silahkan. Iya, terima kasih banyak Ibu Charlotte untuk penjelasannya. Ya, Bapak Ibu, jadi memang relasi saudara kandung ini tidak sesimpel yang kita bayangkan begitu ya. Seperti Ibu Charlotte pernah sebutkan bahwa kita tuh sebagai manusia kita tuh tidak pernah berhenti belajar ketika kita jadi orang tua, bahkan kita punya anak lebih dari satu. Jadi sebenarnya ini itu termasuk proses belajar ya Bu. Jadi anak-anak ini seperti yang tadi Ibu bilang, ini tuh perjalanan mereka untuk belajar social skill. Jadi bagaimana mereka bisa nanti berjalan di masyarakat itu ya fondasinya ada di relasi dengan sibling ya Bu ya. Nah mungkin ini yang perlu diingat betul oleh orang tua bahwa anak-anak kita ini sedang kita persiapkan loh untuk ke dunia yang lebih besar lagi di luar keluarga mereka. Begitu. Nah kita akan langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Ada pertanyaan seperti ini, Bu. Apakah ketika anak-anak bertengkar sejak kecil, ini nanti akan berdampak sampai mereka besar? Karena kan seperti tadi Ibu pernah bilang, bahkan pernah ada berita-berita kalau sibling itu mereka rebutan harta, atau mereka sampai tidak saling sapa selama bertahun-tahun gitu. Apakah ini memang dampak dari pertengkaran waktu masih kecil, Bu? Betul. Oleh karena itu, pertengkaran waktu anak-anak masih kecil harus diselesaikan. Jadi tidak berlarut-larut, ya. Jadi harus ada rekonsiliasi. Jadi memaafkan dan minta maaf itu menjadi kegiatan anak-anak tuh hari-hari deh. Saya punya 3 anak, rasanya waktu kecil juga berantem melulu, ya. Mau duduk di mobil karena 3 kan, jadi pasti ada yang di tengah. Wah itu kalau sampai mau ke mobil itu rebutan siapa yang cepat. Karena yang terlambat akibatnya duduk di tengah. Nah yang terlambat duduk di tengah itu kan pasti nggak terima. Karena kan dia bilang, loh kan sebetulnya itu giliran aku duduk di pinggir di jendela. Mestinya ini itu. Pusing sekali. Nah sampai satu waktu ketika saya ingat ketika kami mau ke puncak. Waktu itu. Dan di jalanan, di waktu begitu pergi saja sudah ribut di perjalanan. Papinya ngomong, kalau ini nggak selesai kita pulang. Tapi anak-anak nggak menganggap ya, tetap ribut. Dan saya ingat, suami saya langsung putar balik ke rumah. Nah waktu anak-anak ini pulang ke rumah, wah anak-anak syok ya, diam. Karena suami saya cuma bilang, buat apa kita pergi?
kita itu mau pergi senang-senang. Tapi kalian ribut berantem. Ngapain? Kita pulang ke rumah. Nah, waktu itu pas anak-anak turun, ya suami saya bilang turun, kita nggak jadi pergi. Tuh anak-anak deketin saya, Mami, kita tetap pergi deh, kita janji kita nggak ribut gitu ya. Suruh saya ngebujuk papahnya lebih keras dari saya. Nah, jadi itu pengalaman yang mungkin setelah itu cukup nancep, ya. Kalau kita mau senang-senang, kita mau pergi sama-sama, tujuannya senang kan, rekreasi. Ya, nggak boleh ada pertengkaran. Kalaupun ada, cepat selesaikan begitu. Ya, jadi nggak sampai ke dalon, sampai udah gede ya akhirnya nggak ngomongan, ya. Iya, kuncinya memang Silahkan. rekonsiliasi. Tapi mungkin kita perlu highlight ya Bu di sini kalau kemampuan untuk berekonsiliasi itu nggak langsung dimiliki oleh anak ya Bu ya. Kita sebagai orang tua harus mengajarkan itu ya Bu ya. Betul. Jadi orang tualah yang mendekati anak. Ada kan anak yang memang cepat sekali ngampunin. Buat dia nggak apa-apa, itu model easy child. Tapi ada anak sensitif yang bagi dia itu kalau terluka, ya ampun bisa berbulan-bulan gitu ya. Dia menyimpannya. Nah Anda juga harus sertai di dalam proses itu. Supaya dia menjadi anak yang kalau saya bilang tipe kaca, ya jadinya jangan kaca itu dong, jangan kaca tipis. Jadinya mestinya kaca yang tebal gitu ya. Jadi tetap kaca, tapi bagaimana kaca yang nggak sensitif gitu. Nah jadi itu yang harus orang tua lakukan. Menolong anak untuk bisa mengatasi konflik-konflik diri, konflik dengan orang lain. Oke Bu, nah kalau begitu ketika kita sedang mengajarkan anak berekonsiliasi Bu, nah ini bagaimana, ada trik-trik khusus nggak yang bisa kita lakukan yang tidak diterima anak sebagai pembedaan. Jadi takutnya ketika kita menengahi gitu ya, anak malah nangkapnya justru tuh kan si mama belain si kakak gitu, atau mama belain adik, ya udah pasti beginilah gitu. Malah jadinya kan relasi mereka lebih hancur Bu. Kira-kira bagaimana caranya ya Bu ya, biar message-nya sampai gitu ke anak-anak? Anda mesti kasih satu aturan bahwa di rumah ini kita ini satu keluarga, ya. Kita tidak mengizinkan yang namanya kebencian, perpecahan, iri hati itu ada di rumah ini. Jadi kalau kalian konflik kan pasti ada masalah kan? Konfliknya di mana? Misalnya si Dede iseng ya, sedangkan kakaknya nggak mau diisengin. Oke, ya konflik terjadi kan? Nah, jadi anak yang harus minta maaf siapa dan siapa pihak yang harus memaafkan. Ya, saya dulu punya anak yang bungsu, ini biasa ya, memang karakteristik bungsu itu biasa dominan gitu ya. Mungkin karena dia merasa bungsu lebih banyak dibela gitu kali ya. Waktu dia minta maaf sama kakaknya, ya dia bilang kok minta maaf. Kokonya bilang nggak bisa dimaafin. Loh, ya Koko tuh berarti udah dosa loh. Kalau nggak bisa maafin, Koko yang dosa. Loh, ini yang minta maaf lebih galak daripada yang dimintai maaf gitu ya. Jadi saya bilang, nggak bisa kamu maksa gitu. Koko mesti ampunin dong, Koko mesti maafin. Nah jadi saya ajarkan kepada anak-anak ketika minta maaf, bagaimana mereka harus dengan humble. Ya, ada 3 langkah ya. Bagaimana mereka mengakui kesalahan mereka. Kok sorry ya, tadi aku udah robek buku Koko. Ya, mau sengaja nggak sengaja dia harus minta maaf. Yang kedua, akibat. Makanya Koko jadi sedih. Ya, buku Koko robek gitu ya. Lalu yang ketiga, back. Maukah Koko mengampuni saya? Dan itu hak itu memang betul-betul ada pada si kakak untuk mau mengampuni atau tidak mengampuni. Itu proses yang satu dulu nih yang minta maaf ya. Jadi yang minta maaf tuh jangan merasa jadi loh, ya gampang. Ya, nanti kalau saya bikin salah, minta maaf aja. Kan harus mengampuni, ya. Wah, Saudara, kalau seperti itu tentu saja dia tidak menghargai anugerah pengampunan, ya. Kita mesti ngajarin anak bahwa anugerah pengampunan itu privilege, hak istimewa.
Jadi kalau kamu bisa dimaafkan oleh kakakmu, kamu mesti bersyukur. Ya, jadi itu bukan haknya dia. Nah, buat yang disakiti, yang dilanggar, kita juga kasih tahu bahwa Tuhan sedang melatih kamu untuk kamu punya hati yang murah, ya, yang kamu bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Ya, karena di dunia ini banyak sekali mungkin orang yang akan mengecewakan, menyakiti kita yang nggak seperti kita harapkan. Tapi kita harus mengampuni. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengampuni kita. Nah, sambil diajarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai itu, saya yakin mereka bisa ngerti. Mereka bisa ngerti. Jadi memang bagaimana perasaan ketika anak merasa ada yang lebih disayang. Ada yang kurang disayang. Saya ingat saya punya 3 anak. Kalau teman saya datang tanya misalnya sama yang pertama, Mami lebih sayang mana? Bisa dia bilang, oh sayang yang kedua. Tapi nanti kalau ditanya nomor 2, oh Mami lebih sayang yang ketiga. Saya lagi bingung ya, yang ketiga juga, Mami sayang mana? Yang ke-1. Jadi nggak ada anak yang merasa paling disayang. Ya rupanya mungkin saya kan dulu sangat keras dengan anak gitu ya. Lebih banyak menuntut. Nah itu yang ada mereka merasa kurang ya kasih sayang saya, kurang penerimaan saya. Nah, Saudara, sebetulnya apa yang dilakukan oleh Bu Clara tadi, bagaimana membuat anak itu fulfill, itu penting sekali. Jadi, kalau anak udah merasa dia yang paling disayang, ya, paling disayang, itu bukan karena comparison, bukan karena membandingkan, tapi karena dia merasa dia udah penuh. Kalau dia udah merasa penuh, dia udah nggak usah ngurusin dedeknya, mau dikasih apa, mau dibeliin apa kakaknya, nggak usah. Karena dia udah merasa cukup, full. Nah ini yang ketika Anda harus coba lakukan ini ya. Ketika setiap anak merasa dia dipedulikan. Nah itu one on one itu penting sekali. Ya saya agak terlambat sebetulnya ketika saya bagaimana menghadapi anak-anak yang sudah cukup besar. Ya, untuk mereka bisa punya hubungan yang baik. Tapi saya sangat bersyukur yang artinya ketika mereka sudah besar, mereka tahu berbagi satu dengan yang lain. Itu yang saya sangat syukuri sama Tuhan. Walaupun saya pikir Tuhan, saya banyak ya mendidik mereka tentang sibling. Rasanya kok tetap merasa kurang ya. Tapi Tuhan menolong saya sehingga mereka satu dengan yang lain lebih memperhatikan. Ya, ada hal-hal yang mereka tidak menganggap ini barang milik mereka. Jadi memang dari kecil saya selalu bilang nggak ada barang yang bisa membuat kalian ribut, berantem, rebutan, ya. Jadi sampai besar begini, saudara, pinjam meminjam, pakai karena mereka badannya hampir sama, itu sering terjadi dan tanpa ada yang marah gitu ya. Bahkan ketika si kakak, saya ingat dia itu punya celana ukurannya 31, saudara. Waktu saya belikan dia, celana chino, cukup mahal. Ya saya kaget waktu di kasir bilang, oh ini nomor 32. Saya nengok loh, bukannya kamu 31. Apa kamu nggak salah ambil? Lalu kemudian dia bilang, enggak lah, aku kan gampang, bisa pakai ban pinggang. Jadi ini supaya bisa dipakai juga buat adik-adiknya. Karena adiknya itu nomor 32 celananya. Jadi ya saya bersyukur aja bahwa dia menganggap ya aku beli, ya kebetulan masih satu rumah waktu itu, dia belum menikah. Jadi ya maksudnya saya beli untuk bisa dipakai bersama-sama. Begitu. Mungkin ya. Next. Oke, Bu. Nah, oke. Jadi tadi ketika Ibu membahas tentang bagaimana ketika anak-anak ketika sudah besar mereka bisa saling share barang dan mengalah begitu ya Bu ya. Itu berarti kan tidak ada jealousy di antara mereka ya Bu ya. Nah, bagaimana caranya nih kalau si anak sulung ini terlihat sering jealous sama adiknya karena ternyata adiknya nih favorit begitu Bu. Jadi banyak orang yang suka. Jadi mungkin kalau ke rumah ya yang dipuji adiknya gitu. Nah, bagaimana memberikan pengertian kepada si anak ini gitu. Jadi karena takutnya kan malah nanti relasi dia ke adiknya kurang baik ya Bu ya. Iya. Biasanya begitu. Jadi ketika kita muji si adik misalnya, wah gambarnya bagus ya. Si kakak tuh bisa tiba-tiba mendekati, gambar aku juga bagus gitu ya.
Nah, jadi di sini tadi saya sudah katakan penting sekali Anda harus menemukan apa yang menjadi kekuatan, kelebihan, keunikan daripada masing-masing anak. Jadi ketika Anda muji, kan nggak usah mujinya semua sama rata. Oh, gambarnya kakak bagus, gambarnya adik bagus, gambarnya kamu bagus. Lah, padahal jelas-jelas yang pinter gambar itu misalnya cuma satu. Tapi ketika yang satu ini pinter gambar, yang satu pinter nari, ya dua-duanya sama-sama pinter. Nah, Anda mesti ceritakan bagaimana konteks talenta. Jadi ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, pujiannya tetap sama. Jadi bukan dipuji hasil, tapi yang dipuji bagaimana mereka mau bertanggung jawab, mereka mau maksimal, mereka menghargai, mereka punya talenta masing-masing, itu yang kita puji. Ya, jadi makanya kenapa Anda harus puji bukan hasil, tapi usaha, ya. Usahanya. Nah, kalau usaha kan semua bisa sama juga. Oh iya, kakak udah berusaha, Dede udah berusaha gitu ya. Jadi ayolah Anda harus menjadwalkan pujian Anda. Ya, jadwal. Artinya tentu dengan Anda melihat apa yang bisa dipuji. Berikan pengakuan. Berikan mereka di bold gitu ya, bahwa kamu bisa ini, bahwa kamu sudah melakukan ini, dan itu anugerah Tuhan buat kamu, dan bersyukur. Mama bersyukur kamu bisa begini, kamu bisa begitu. Ya, kalau enggak saudara, ya siap-siap anak-anak yang punya talenta lebih sedikit akan merasa lebih minder, karena kan pujian lebih banyak. Nah, ketika orang lain yang memuji, Anda juga bisa menambahkan juga, oh kalau si kakak nih dia bisa ini, gitu, bisa juga, ya. Artinya tentu ketika kita tahu bahwa tiap orang memang berbeda, ya, itu harus diakui keberbedaan itu. Mesti biasa untuk melihat keberbedaan itu, ya nggak apa-apa gitu, nggak harus sama. Iya, dibuat fulfill ya Bu ya. Jadi kalau kita pakai bahasan webinar lalu itu tangki kasihnya kita penuhin ya Bu. Biar Iya. anak ini merasa disayang begitu ya. Jadi dia nggak akan Iya. jealous sama si gitu. Oke, baik. Next-nya Bu, tadi kita kan bicarakan tentang anak-anak yang masih kecil begitu Bu. Nah, bagaimana ketika anak-anak ini sudah remaja? Apakah ketika relasi itu sudah sedang masih bisa diperbaiki Bu? Ya, bagi saya nggak ada kata terlambat ya. Bahkan udah dewasa sekalipun bisa diselesaikan, walaupun tentu lebih sulit. Karena akarnya sempat rusak gitu ya. Jadi ini pemulihannya memang harus total. Dan mengajak si remaja ini untuk melihat. Ya, dan saya rasa dalam hal ini pasti orang tua berperan. Dan orang tua lah yang harus minta maaf. Ya, kita lihatlah dari zaman Esau dan Yakub, di mana orang tuanya yang berperan. Ada anak mama, anak papa, lalu Yusuf, ya, yang paling dikasihi dibandingkan saudara-saudaranya karena lahir dari istri yang dikasihi, ya. Jadi saudara lihat hasilnya seperti itu. Jadi memang kalau kita tanpa sadar, namanya kita juga manusia, ya terbatas. Pastilah kita sayang sama yang paling baik, paling cakep, paling pintar, ya, paling bisa nyenengin hati orang tua. Nah, tanpa sadar, nih yang kurang kurang pintar, kurang baik, kurang cakep, kurang semuanya kurang. Sampai rasanya kita, ya ampun, kenapa ya nih anak kok kayak begini gitu ya. Nah, saudara harus bertobat, ya. Karena apa? Ketika saudara melihat kekurangannya, saudara sedang nggak kelihatan kelebihan di tempat lain. Jadi kalau dia kurang di sini, saudara harus lihat kalau dia kurang di sini pasti ada lebih di tempat lain, saudara. Maksudnya lebih di mana gitu. Jadi kalau misalnya gini deh, ngelihat anak. Sekarang ngelihat anak cuek. Ya, cuek. Apa yang bisa dilihat kelebihannya? Dia lebih easy going, lebih enggak terlalu dia cuek. Nah, oleh karena itu kenapa? Nggak ribet anaknya. Anaknya nggak ribet.
Santai, nyenengin. Nah, tapi dia punya kelemahan pasti. Ya gara-gara cueknya itu. Jadi tuh kita nggak bisa punya anak tuh ya sabar, tapi gesit. Nah, aduh kayaknya ya. Hampir orang-orang gesit tuh kurang sabar gitu ya. Nah, jadi kalau orang tuh udah sabar, ya agak lelet. Ya memang begitu paketnya ya. Jadi kelebihannya di mana, ya kekurangannya di mana. Ya nggak apa-apa juga. Nggak setiap orang bisa sempurna ya. Oke, Next. Bu, kalau sibling ini, kan tadi Ibu sempat bahas kalau batasannya itu mereka yang penting tidak ada konflik sampai fisik begitu ya Bu, pukul-pukulan dan lain sebagainya. Tapi di samping itu adakah batasan lain Bu yang kita bisa alert gitu ya, udah rambu kuning nih kalau kita kayaknya udah harus intervensi, kalau nggak ini anak ngomong. Ada nggak Bu batasan orang tua untuk tahu sampai mana kita bisa bilang ini sudah berlebihan? Bullying. Kalau sampai kita melihat ada satu anak mendominasi ya kepada pihak yang lain, ya entah ini berarti si kakak atau si adik gitu, mendominasi. Jadi mendominasi, jadi bukan kekerasan fisik, tapi dominan. Ya, lalu kemudian mengejek, kemudian kayak seneng kalau dia rasa tertekan, kalau dia sedih gitu. Sebab saya kemarin baru nonton film Cinderella ya. Jadi waktu nonton sama cucu, saya ngajak nonton Cinderella. Oh iya ya, itu si Cinderella dibully itu sama saudara tirinya gitu ya. Nah, kalau Anda melihat bullying terjadi, nah itu udah nggak bisa ditoleransi, mesti diselesaikan, ya. Nah, itu berarti tantangan untuk orang tua yang punya anak memang karakternya dominan. Jadi Ya. memang dia apa ya insting leadernya itu tinggi sekali begitu. Nah itu bagaimana cara menyikapinya Bu? Iya, tapi di sini dia harus belajar kerendahan hati. Bagaimana kerendahan hati diajarkan kepada justru orang yang lebih pinter, lebih cakep, lebihnya itu tuh. Nah, disitulah kerendahan hati justru lebih dibutuhkan. Ya, jadi Anda nggak usah dah puja-puji yang bagusnya dia kalau dia bisa jadi sombong. Kalau membuat dia jadi merasa, wah aku yang paling penting, ya, aku yang dominan, ya ini salah kaprah gitu ya. Jadi berarti didikan kita udah salah. Jadi bagi Anda mesti mengatakan, bagi mama mau kamu pinter, mau kamu sehebat apapun, tapi kamu tidak mengasihi adik kamu, mama merasa gagal. Mama merasa sedih sekali. Jadi di rumah ini ya kasihlah yang nomor satu. Ya bagaimana 1 Korintus 13 itu ya. Jadi di dalam kasih nggak ada yang satu bersukacita atas penderitaan orang lain gitu ya. Bersukacita atas ketidakadilan. Enggak, justru kasih itu tidak bersukacita atas ketidakadilan. Ya, seperti itu. Oke, nah pertanyaan terakhir nih, maaf ya Bapak Ibu ya kalau misalnya tidak semua pertanyaan kami bacakan, karena waktunya juga sudah sebentar lagi kita harus selesai. Nah pertanyaan terakhir mengenai dating one on one. Jadi tadi Ibu mention bahwa kalau kita punya anak lebih dari satu, kita harus sediakan waktu untuk tiap anak begitu ya. Nah frekuensinya itu sebaiknya bagaimana Bu? Apakah sebulan sekali? Lalu apa yang biasanya, topik obrolan apa yang bisa kita lempar ke saat dating one on one ini? Anda tentu harus mengatakan kepada anak-anak bahwa sekarang papa harus, ini kalau saya sih sarankan papa ya, papa, kalau mama mau ikut oke, tapi membangun bonding antara ayah dan anak itu sulit dan diusahakan justru melalui one on one ini. Nah, si papa lah yang harus mengatakan papa punya komitmen untuk mengajak kalian setiap, terserah. Kalau Anda baru punya waktunya sebulan sekali, nggak apa-apa, tapi Anda harus tepati. Tentu saja sangat ideal kalau bisa seminggu sekali. Seminggu sekali Anda keluar saja 1 jam, 2 jam dengan anak ya. Kalau Anda nggak punya waktu berarti 3 minggu sekali kalau Anda punya 3 anak gitu ya. Tapi paling enggak regularly, secara reguler, secara teratur. Topiknya apa?
Ya topiknya awal-awal mungkin awkward ya. Nggak ngomong, apalagi kalau udah ketemu sama anak remaja. Kalau anak Anda masih kecil sih Anda nggak usah takut kehilangan topik, karena dia apapun dia ngomong. Ya, buat anak bawel, wah dia cerita ini, itu, dan it's okay, nggak apa-apa, Anda dengerin aja. Ya. Nah, tapi kalau anak sudah remaja, nah topiknya apa? Nah, Anda yang mesti memulai cerita. Anda coba pikir-pikir, misalnya Anda bilang waktu dulu ya, Papa waktu kelas 7 kayak kamu tuh SMP 1 dulu tuh. Wah, Papa pernah tuh. Ya, ada temen kayak begini ya. Nah, itu mesti cerita benar ya. Nah, Anda cerita. Mungkin juga pertemuan ke-10 baru dia cerita dan gak apa-apa. Intinya kalau hanya baru kegiatan misalnya, kamu boleh pilih kamu mau kemana. Nah, biasanya dia mungkin pilih ya ke toko buku kalau dia senang buku gitu ya. Atau pergi makan. Ya, atau justru yang Anda mesti sulit kalau dia mengatakan aku nggak mau pergi. Nah itu sih Anda harus usahakan tuh ya. Jangan dipaksa, tapi bagaimana Anda menjangkau hatinya anak. Sehingga waktu Anda one on one itu sesuatu yang anak-anak tidak akan terlupakan. Memori bersama dengan Anda. Dan di situ saatnya Anda sedang membangun nilai-nilai. Jadi value-value. Karena value itu dibangunnya saat non-konflik. Bukan lagi saat konflik. Kadang-kadang kita tuh baru nasehatin kalau lagi ngemarahin. Nah itu mah nggak masuk. Namanya juga lagi dimarahin. Anda bilang kamu tuh ya harusnya begini, begitu, begini. Mama tuh kecewa, begini, begitu. Aduh, boleh nggak waktu marah mah Anda jangan ngomong apa-apa dah. Ya, Anda bilang mama kecewa. Udah titik. Ya, tapi nanti di saat non-konflik, Anda baru ngomong seharusnya kamu bisa begini, kamu begini, dan kamu pasti bisa loh. Ya, kamu karena kan kamu sebelumnya juga kamu sudah begini, begitu, gitu. Anda kasih encouragement. Ya, baik. Oke, baik Bapak Ibu, sekian sesi tanya jawab pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Untuk kesediaan Bapak Ibu memberikan pertanyaan, jadi kita bisa banyak menggali begitu ya, apa saja yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk menciptakan relasi yang sehat untuk anak-anak kita. Oke, saya boleh diberi akses untuk bisa share screen? Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, sesi Q&A sudah berakhir. Nah, saya mau sedikit meralat ya Bapak Ibu, ketika di depan tadi saya menjelaskan tentang bundling ini, 3 buku Learning to Stop dan 2 buku kisah inspiratif. Ini masih bisa dibeli sampai saat ini dengan harga yang sama ya Bapak Ibu. Jadi jangan ragu untuk pesan kalau memang tertarik, silahkan saja. Oke, nah sebelum saya menutup webinar pada siang hari ini, saya ingin mengingatkan untuk tahun depan, kita akan kembali lagi bertemu Bapak Ibu dalam webinar serial kelima yang bertema Ortu Kebingungan Anak Kebablasan. Nah, Bapak Ibu catat tanggalnya 15 Januari 2021. Bapak Ibu sudah bisa mulai mendaftarkan nama melalui link atau scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu. Lalu di bulan Februari kami juga ada webinar ke-6 dengan tema letting go, melepas anak keluar dari sarang. Nah, ini nih yang nanti anaknya yang sudah siap-siap mau kuliah, atau bahkan anaknya yang sudah mulai pacaran dan mau beranjak menikah, atau mungkin kita mempersiapkan diri dari sekarang juga nggak apa-apa ya. Nah, boleh nih join sama kami di hari Jumat tanggal 19 Februari 2021. Bapak Ibu sudah mulai bisa mendaftarkan diri, daripada lupa ya Bapak Ibu ya, mendingan daftar sekarang aja. Begitu. Nah, ini yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu. Kalau tadi saya sudah sebut bahwa akan bisa mendaftarkan sertifikat, bagaimana caranya? Nah, ini adalah ketentuan syarat untuk mendapatkan sertifikat. Yang pertama, peserta harus mengikuti acara selama minimal 60 menit. Dari mana kami tahu Bapak Ibu sudah ikut selama 60 menit? Nanti dari Zoom itu sudah memberikan rekapnya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah yakin join selama 60 menit, Bapak Ibu bisa mengisi data pada tautan yang tertera di layar Bapak Ibu, atau silakan buka fitur chat, linknya sudah disediakan di sana. Jadi Bapak Ibu bisa mulai mendaftarkan diri
jika Bapak Ibu memang ingin mendapatkan sertifikat. Dan pendaftaran sertifikat ini kami tutup pada tanggal 12 Desember pukul 00. Jadi nanti malam lah begitu ya Bapak Ibu, kami tunggu pendaftarannya agar kami bisa segera memproses sertifikat-sertifikat ini sebelum libur Natal. Oke, akhirnya kita sampai pada akhir acara. Kita akan menutup acara ini dengan doa. Saya mempersilahkan Ibu Krisna Dewi Maharti selaku Direktur Konten Family First Indonesia untuk menutup di dalam doa. Silakan Bu Krisna. Baik, terima kasih. Mari Pak Ibu sekalian, kita mengakhiri webinar kita pada saat ini dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa Allah kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena kami merasakan Engkau menolong di dalam kami mengadakan webinar saat ini. Kami menyadari Tuhan, anak-anak kami adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau yang menempatkan mereka dalam kehidupan pernikahan kami. Engkau juga yang memberikan saudara kandung, kakak maupun adik dalam pernikahan kami. Untuk itu Tuhan, alirkan hikmat-Mu untuk setiap kami orang tua, agar mampu mendampingi anak-anak anugerah Tuhan ini dengan aturan yang berasal dari Tuhan. Ketika ada konflik, kami memakai konflik antara anak-anak kami sebagai kakak dan adik untuk sarana menunjukkan kasih, saling pengertian dan kepedulian. Ketika mereka dalam keunikan mereka, kelemahan dan kelebihan mereka, selaku orang tua biarlah kami tidak memperbandingkan dan mempertandingkan. Kami juga tidak pilih kasih. Kami tidak hanya senang pada anak-anak kami yang memiliki kelebihan yang banyak. Namun kami bisa menghargai mereka sebagai pribadi lepas pribadi. Kami memperlakukan mereka secara adil karena kami mendampingi secara pribadi yang unik satu dengan yang lainnya. Kami sadar ya Tuhan, sebagai orang tua kami tidak sempurna. Namun setiap kami bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Untuk itu teruslah mendampingi kami dengan setiap kelemahan kami juga, supaya kami pun dididik lebih baik lagi dengan kehadiran putra-putri anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menjadi lebih sabar, lebih bijak, lebih dewasa, dan lebih bergantung kepada Tuhan, karena Engkaulah orang tua yang sejati bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Alirkan pengampunan-Mu atas ketidaksempurnaan kami sebagai orang tua, dan biarlah dengan belas kasihan Tuhan, dengan cinta kasih-Mu dan hikmat-Mu, kami terus Tuhan mampukan mendampingi putra-putri anugerah Tuhan dengan baik. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu, Ibu Charlotte, yang sudah memberikan kami pembelajaran pada saat ini. Setiap kami sama-sama diberkati dan mau belajar. Terima kasih buat tim panitia dari Sekolah Atalia maupun tim Family First Indonesia. Pakai setiap kami untuk kedepannya semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir. Biarlah sungguh kami selesai webinar ini diperlengkapi dan diberkati selalu luar biasa. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan dan penebus kami Yesus Kristus, doa ini kami haturkan. Amin.